Oke, halo semua. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan ke dimensi matematika yang beda. Kita akan belajar cara membaca sebuah peta misterius, dan dari situ kita tentukan apakah peta ini ngebawa kita ke dunia yang nyata atau cuma sekumpulan instruksi yang ngaco? Oke, coba bayangin ya, kamu dikasih ribuan perintah kecil di setiap titik. Satu perintah buat gerak ke timur, satu lagi buat ke utara. Nah, pertanyaannya simpel. Semua perintah ini nyambung nggak sih? Apa mereka beneran ngegambarin sebuah pemandangan yang nyata dan mulus? Atau jangan-jangan cuma sekumpulan perintah acak yang saling bertentangan? Inilah misteri utama yang akan kita pecahkan. Nah, untuk menjawab teka-teki ini, pertama-tama kita harus paham dulu, ini peta apaan sih? Peta ini ada di dunia macam apa? Soalnya ini bukan dunia yang biasa kita temui. Betul sekali. Kalkulus biasa yang cuma bisa gerak maju mundur di satu garis, udah nggak cukup galis. Buat bisa navigasi di peta ini, kita harus naik level ke kalkulus peubah banyak yang izinin kita buat menjelajahi seluruh permukaan. Nah, lihat deh perbandingan ini, keren banget kan? Kalkulus 1 itu ibaratnya kita jalan di gang sempit. Pilihannya ya cuma maju atau mundur. Tapi kalkulus peubah banyak, dunia tempat peta kita berada, itu kayak main di lapangan bola. Kita bebas gerak ke segala arah. Kita nggak lagi ngomongin soal garis, tapi soal seluruh permukaan 3 dimensi. Oke, sekarang kita udah ada di dunia 3D-nya nih. Waktunya kita belajar bahasanya, memecahkan kode rahasia yang tertulis di peta kita. Nah, ini dia bentuknya. Jangan pusing dulu lihat simbol-simbolnya. Anggap aja M dan N ini dua informasi kunci yang dikasih peta di setiap titik. Tapi, apa sih artinya M sama N ini? M itu bukan cuma huruf ya. M itu adalah perintah. Secara teknis, turunan parsial terhadap X. Gampangnya gini, kalau kamu lagi berdiri di titik ini dan jalan lurus ke arah timur, nah seginilah tingkat kecuramannya. Dan N, tentu aja pasangannya si M. Ini adalah turunan parsial terhadap Y yang artinya dari titik yang sama kalau kamu jalan lurus ke arah utara, seginilah curamnya. Jadi lengkap kan? Di tiap titik kita punya dua petunjuk arah yang jelas. Oke, kita udah bisa baca bahasanya. Sekarang, the moment of truth. Kita akan lakukan tes buat ngebuktiin peta ini jujur atau bohong. Konsisten nggak sih semua perintahnya? Ini nih, kunci dari segalanya. Ini bukan rumus ngasal. Ini adalah tes fundamental. Tes ini tuh sebenarnya lagi nanya, laju perubahan kemiringan ke timur waktu kita gerak ke utara sama nggak sih dengan laju perubahan kemiringan ke utara waktu kita gerak ke timur? Kalau jawabannya iya, berarti semua perintahnya sinkron, aman. Analogi ini keren banget buat ngegambarinnya. Kalau permukaannya utuh dan mulus, kain sutra yang kita taruh di atasnya ya bakal rapi. Tapi kalau permukaannya patah atau robek karena instruksinya nggak konsisten, wah kainnya pasti ikut sobek. Tes ini pada dasarnya ngecek ada sobekan itu atau enggak. Dan ini dia hasilnya. Kalau do M per do Y sama dengan do N per do X, kita bisa bernapas lega. Peta kita bisa dipercaya. Itu artinya, semua instruksi-instruksi kecil tadi ternyata berasal dari satu sumber yang sama. Satu bentang alam utuh yang kita sebut f, x, y. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kita tahu petanya nyata, permukaannya ada. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita gambar ulang seluruh pemandangan itu cuma dari petunjuk kemiringan? Nah, kita akan fokus pada dua metode utama untuk melakukan ini. Metode pertama ini bisa dibilang cara yang paling jujur dan langsung. Kita nggak nebak-nebak, kita pakai informasi M dan N yang kita punya buat ngebangun ulang fungsinya secara sistematis. Persis kayak kita lagi ngejahitin kain dari benang-benang yang terpisah. Yuk, kita bedah proses menjahitnya. Langkah 1, kita mulai dengan mengintegralkan petunjuk arah timur, si M. Ini ngasih kita sebagian besar bentuk permukaannya, tapi ada bagian yang hilang, yang kita sebut GY. Langkah 2 dan 3, buat nemuin si GY ini, kita turunkan hasil tadi terhadap Y. Terus kita bandingkan sama petunjuk arah utara, si N. Dari perbandingan ini, kita bakal tahu bentuk turunan GY. Langkah 4 dan 5. Terakhir, kita integralkan turunannya buat dapat GY yang asli. Lalu kita gabungin semuanya, dan voila, permukaan utuh fx, y berhasil kita jahit kembali. Nah, metode kedua ini filosofinya beda banget. Daripada membangun secara langsung, metode ini ngajak kita buat ganti cara pandang. Mungkin aja persamaannya kelihatan gak eksak bukan karena permukaannya rusak, tapi karena kacamata yang kita pakai, yaitu sistem koordinat kita, kurang pas. Analogi tangga spiral ini pas banget. Coba deh bayangin, kalau dilihat dari samping, tangga spiral kan kelihatannya ribet, tumpang tindih. Tapi, coba lihat dari atas, pakai koordinat polar.
Ternyata strukturnya cuma garis lurus yang berputar. Jadi sederhana banget kan? Itulah inti dari transformasi koordinat. Jadi, daripada kita maksa jahitin permukaan yang kelihatannya sobek, kita coba putar kameranya. Kita cari sistem koordinat baru, sebut aja U, V, yang bikin struktur aslinya yang tersembunyi tiba-tiba jadi jelas dan eksak. Kita selesaikan masalah di dunia yang lebih simpel ini, baru deh kita terjemahin balik. Jauh lebih elegan kan? Setelah kita menjelajahi dunia baru ini dan belajar dua cara untuk membangunnya kembali, yuk kita mundur sejenak dan renungkan apa arti sebenarnya dari semua ini. Jadi poin utamanya tuh ini, ketika sebuah persamaan itu eksak, itu artinya aturan-aturan lokal, kemiringan di setiap titik, bukanlah sesuatu yang acak. Mereka semua adalah bagian dari satu cerita yang lebih besar, satu narasi yang koheren, yang wujudnya adalah permukaan yang utuh itu. Dan inilah kesimpulan dari perjalanan kita. Keesakan itu adalah harmoni. Ini adalah bukti bahwa dari keragaman perintah lokal yang tak terhitung jumlahnya, bisa muncul satu kesatuan yang indah dan konsisten. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah sistem di mana detail-detail kecilnya tampak sangat selaras, mungkin Anda sedang menyaksikan sebuah permukaan eksak di alam semesta. Kira-kira, apalagi ya di sekitar kita yang mengikuti prinsip ini?